Hai, Shalom, dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur lagi karena dapat bersama-sama di dalam ibadah pada pagi ini, walaupun secara online. Dan saya terus doakan kepada semua jemaat, agar semua jemaat dalam keadaan yang baik. Oleh itu, sebelum kita meneruskan ibadah kita pada pagi ini, saya gembira dan sangat bersukacita jika kita dapat bersama-sama untuk mendoakan beberapa hal di dalam doa syafaat ini. Mari kita terus doakan bagi negara kita, negeri kita, pemerintah-pemerintah yang ada di negeri kita, pemimpin. Dan begitu juga terus kita mendoakan bagi pemerintah dan pemimpin juga yang ada di negara lain. Begitu juga dengan barisan hadapan, jemaat-jemaat Tuhan, rakyat Malaysia, agar semuanya dalam keadaan baik dan dijaga Tuhan. Oleh itu, mari kita berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat ini. Bapa kami yang ada di sorga, Allah kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus, terpujilah Engkau Tuhan Juru Selamat, Tuhan kebenaran, Tuhan damai sejahtera, Tuhan panji-panji kemenangan, Tuhan yang melihat, Tuhan yang menyediakan, Tuhan penyembuh ajaib, Tuhan gembala agung, dan Tuhan yang hadir di sini. Engkaulah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, dan Hakim segala Hakim. Terlebih dahulu Tuhan, kami mau minta pengampunan daripada Engkau Tuhan untuk segala pelanggaran kami. Kami mengakui segala dosa kami secara pribadi, dosa pikiran, perasaan, dan keinginan kami yang tidak benar. Ampuni kami karena kami mengabaikan firman-Mu, mengabaikan persekutuan dengan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami pada pagi ini. Kami mau berdoa agar Engkau terus-menerus memberi kami kekuatan dan pengharapan di dalam kami menghadapi situasi COVID-19 ini. Kami serahkan pemimpin negara dan negeri kami dan semua pemimpin yang ada di negara lain ke dalam tangan Tuhan. Berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka mengurus takbir, hal ehwal ekonomi, politik, dan sosial dengan negara masing-masing. Kami berdoa juga untuk mereka yang berada di barisan hadapan juga Tuhan. Segala penat lelah dan keluhan hati mereka, kami serahkan itu ke dalam tangan Tuhan yang perkasa. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar rakyat Malaysia terus-menerus saling mendorong dan mendoakan satu dengan yang lain. Satukan kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mulah dan kepada-Mulah kami berharap dan bersandar. Kami berdoa juga agar para pakar perubatan yang sedang berusaha mencipta vaksin, beri mereka hikmat kebijaksanaan, dan buatlah mereka tahu bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kami berdoa juga untuk mereka yang mengalami hal yang kurang baik saat ini, yang mengalami tekanan, kemurungan, apapun sakit atau penyakit yang mereka alami. Tuhan Yesus, beri mereka kesembuhan, pemulihan, kekuatan, sukacita, damai dalam mereka menghadapi situasi mereka saat ini. Di dalam nama-Mu terjadilah sesuai kehendak-Mu. Begitu juga dengan mereka yang menghadapi kesukaran dalam memenuhi keperluan harian mereka. Tuhan, beri mereka kekuatan dan hantarlah anak-anak-Mu untuk menolong mereka dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua pemimpin agama agar tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tidak mengundang pertelingkahan dan perdebatan yang hanya membawa kepada perpecahan, tetapi biarlah mereka tetap saling mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain.
Kalaupun hal itu berlaku, ajarilah kami untuk tetap mengasihi dan mendoakan mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan secara khusus untuk pemimpin SIB Sabah dan seluruh jemaat Tuhan, agar terus-menerus bersatu dan saling mendoakan, mendorong, menasihati, membangun, dan membantu dalam memenuhi kekurangan yang ada pada orang lain dengan kelebihan yang ada pada kami. Apapun itu Tuhan. Begitu juga dengan pemimpin dan jemaat-Mu yang ada di SIB Bandaraya Kota Kinabalu. Tuhanlah yang menjadi sandaran dan pengharapan di dalam kami menjalankan segala tanggung jawab kami sebagai pemimpin dan sebagai jemaat juga. Segala keperluan bagi penyelenggaraan dan pelayanan yang ada di gereja kami serahkan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan menyediakan segala sesuatu melalui orang-orang yang Engkau pilih atau hantar untuk memberkati gereja dan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh itu, kami mau terus-menerus bersatu di dalam doa, bersandar dan berharap kepadamu, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami minta semua ini hanya kepadamu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Amin. Shalom kepada jemaat SIB Bandaraya dan juga mereka yang bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah atas talian pada hari ini. Sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari sama-sama membaca pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saudara-saudari, di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tempat berlindung
Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Allah sumber kuat kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dalam kekuatan kami sampai selamanya. Terima kasih Yesus. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian keplasan tak kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku,
segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian tiap ikhlas sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami mau tetap berlindung padamu Tuhan, karena Engkaulah juru selamat kami yang sejati, dan selalu ada bagi kami, memberi kekuatan bagi hidup kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita memberi wang persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur atas izin-Mu. Kami ada kesempatan untuk memberikan persembahan untuk gereja-Mu. Kami berdoa, kiranya persembahan kami akan bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini, maupun di tempat di mana Engkau tunjuk untuk kami layani. Ya Bapa, dalam keadaan perintah kawalan pergerakan bersyarat pada masa ini, sekalipun ada umat-Mu yang hidup dalam berkekurangan dari segi material, tetapi kami mahu tetap bersyukur atas anugerah nafas kehidupan yang kami nikmati sehingga hari ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami yang memberi maupun yang tidak sempat memberi, agar kehidupan kami selalu dapat mengucap syukur. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberi hikmat kepada mereka yang mengendalikan keuangan ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, pada ibadah ini, pada minggu ini, kita bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingati pengorbanan Kristus ketika Dia menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengambil perjamuan kudus ini. Kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bukan berdasarkan kebaikan kami, tetapi berdasarkan kasih anugerah Bapa sendiri yang telah mengasihani kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita meneruskan upacara perjamuan kudus ini, mari kita nyanyi bersama dan menghayati lagu ini bersama-sama. Hapuskan
Saudara, mari kita membaca bersama 1 Korintus bab 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Ayat 23, aku berkata demikian, karena ajaran yang aku berikan kepada kamu, aku terima daripada Tuhan. Pada malam itu ketika Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, dan membahagi roti itu, lalu berkata, inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Ayat 25. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan itu lalu berkata, cawan ini perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Ayat 26, oleh itu setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sehingga Dia datang. Pada waktu kita mengambil perjamuan kudus ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menghayati betapa besar pengorbanan Kristus untuk kita semua. Dan waktu kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, mengambil roti dan cawan, kita lakukan itu untuk mengenang Tuhan Yesus, mengingati kebaikan Bapa di surga karena memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Dia mati di kayu salib dan menyerahkan hidupnya untuk saya dan saudara. Oleh itu, sebentar ini kita akan mengambil bagian, mengambil roti dan cawan sebagai tanda bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sila ambil roti masing-masing dan mari kita berdiri bersama-sama dan sebagai satu keluarga besar gereja SIB Bandaraya, mari kita mengambil bagian perjamuan kudus ini bersama-sama. Pada waktu Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya dan Dia membagi-bagikan roti kepada murid-muridnya, Dia berkata, inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Mari kita makan bersama-sama. Dan begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di atas pengorbanan Kristus untuk kami. Kiranya Engkau terus-menerus memberikan bimbingan kepada kami, supaya bukan saja kami sentiasa mengenang pengorbanan Kristus,
tetapi kami juga dapat menjadi saluran berkat, menyaksikan kebaikan Tuhan, memberitakan kabar baik, dan mengungsikan pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom dan selamat pagi semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan puji syukur kami kepadamu atas berkat pimpinan penyertaan Tuhan buat kami. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu di dalam hati setiap kami. Engkau berbicara kepada kami, dan kami semua akan dapat menikmati berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, kita bersyukur karena punya kesempatan beribadah secara online, walaupun kita tidak dapat bertemu muka dengan muka. Oke, puji Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar satu tema, yaitu mengembalakan dengan kekuatan Tuhan yang dijanjikan. Oke, dan teks pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini terdapat di dalam Mika pasal 2 ayat pasal 5 ayat 2 hingga ayat yang ke-5e. Mika 5 ayat 2 hingga ayat 5e yang berkata demikian, "Tetapi engkau, wahai Betlehem Efrata, yang teramat kecil untuk berada di antara kaum Yehuda, daripada kamu akan muncul bagiku seorang yang akan menjadi pemimpin di Israel. Asal usulnya sudah sejak zaman dahulu, sejak purba kala lagi. Oleh sebab itu, dia akan membiarkan mereka sehingga tiba waktunya perempuan yang dalam pelahiran telah melahirkan, lalu saudara-saudaranya yang selebihnya akan kembali kepada orang Israel. Dia akan tampil dan akan mengembalakan mereka dengan kekuatan Tuhan dalam keagungan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal dengan selamat karena pada waktu itu dia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dia ini akan menjadi sumber kesejahteraan." Nah, di dalam teks pembacaan ini, saya akan membawa kita untuk melihat beberapa poin yang boleh kita pikirkan bersama. Nah, poin yang pertama adalah diubah untuk menjadi berkat. Oke, diubah untuk menjadi berkat. Nah, kalau kita lihat di dalam pembacaan tadi, ada dua perkara yang saya mau kita perhatikan daripada ayat 2 ini, yaitu tentang kota Bethlehem, dan yang kedua adalah tentang seorang pemimpin yang muncul di kota Bethlehem ini. Nah, nubuat Mika ini berlaku 700 tahun, oke, 700 tahun, dan baru nubuat ini tergenapi. Nah, itu bukan jangka masa yang pendek, tetapi kebenaran firman Tuhan tetap digenapi, oke. Dan kalau kita melihat bahwa di dalam Matius, oke, mari kita lihat di dalam Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, merupakan bahagian daripada penggenapan nubuat Mika ini, yaitu 700 tahun kemudian. Pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea semasa pemerintahan Raja Herodes. Tidak lama kemudian datanglah beberapa orang ahli ilmu bintang dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya, "Di manakah anak yang baru lahir yang akan menjadi raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya muncul di timur, dan kami datang hendak menyembahnya."
Apabila mendengar perkara itu, Raja Herodes merasa risau. Begitu juga semua penduduk Yerusalem. Raja Herodes memanggil semua ketua imam dan ahli Taurat, berhimpun lalu bertanya kepada mereka, di mana tempat lahirnya Kristus Mesias itu? Mereka menjawab, di Bethlehem, di tanah Yudea. Hal ini tertulis oleh seorang nabi, wahai Bethlehem di tanah Yudea, engkau bukanlah yang terkecil antara pemimpin kota utama Yehuda, karena daripadamu akan muncul seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel. Tepat dan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Mika 700 tahun yang lalu. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Injil Lukas, Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke 11, ya akan baca ayat 11 saja. Pada malam ini di kota Daud telah lahir seorang penyelamat bagimu, yaitu Kristus Tuhan. Nah, jadi di sini bahwa apa yang diucapkan tepat pada waktu Tuhan itu, nubuat itu telah digenapi. Nubuat itu telah digenapi. Nah, kita kembali kepada dua perkara yang saya sebutkan tadi, tentang kota Bethlehem dan tentang seorang pemimpin yang memimpin umat Israel. Dan kalau kita lihat kembali bahwa Bethlehem itu bukanlah suatu yang kota yang penting. Kalau kita lihat daripada pembacaan ini, pembacaan dalam Mika tadi, bahwa Bethlehem itu adalah yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Dan kalau kita lihat lagi di dalam terjemahan Alkitab lain juga dia katakan bahwa Bethlehem itu adalah sebuah dusun, bukan bangsa dusun. Dia sebuah dusun ataupun sebuah kampung yang kecil, yang kecil. Dan dia juga dinyatakan bahwa Bethlehem itu yang adalah yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Nah, berarti di sini kan kalau kita lihat penekanan kata itu, Bethlehem tidak ada kepentingan, macam tidak pun dia menjadi suatu kebanggaan ataupun mungkin tidak ada kemajuan yang boleh disebut-sebut di kota Bethlehem ini. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat daripada firman Tuhan ini, telah dinubuatkan bahwa dari kota Bethlehem yang tidak penting ini akan bangkit seorang pemimpin yang akan memimpin umat Israel. Dan kebangkitan pemimpin inilah yang mengubah Bethlehem yang kecil, Bethlehem yang tidak diperhati, Bethlehem yang tidak dipedulikan ini menjadi suatu kota yang penting. Dari kota yang tidak penting menjadi kota yang penting, dari kota yang tidak pernah disebut dan diingat oleh orang menjadi kota yang disebut dan akan diingat sepanjang sejarah dunia. Bahkan kota Bethlehem ini telah menjadi satu kota yang penting karena dari kota Bethlehem ini bangkit ataupun muncul seorang pribadi, yaitu pemimpin Israel, dan dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus, dia adalah Mesias yang akan memimpin umat Israel, bahkan seluruh umat manusia yang akan berada di bawah pimpinannya. Jadi kemunculan Mesias, yaitu Yesus, itu telah mengubah Bethlehem ini sehingga dia menjadi kota yang penting. Mungkinkah kita juga adalah orang-orang yang tidak penting, tidak ada apa-apa pun yang boleh dibanggakan dengan diri kita. Orang tidak mempedulikan kita, bahkan di dalam keluarga kita pun kita mungkin dilihat sebagai anak yang tidak mengembirakan dan juga menyusahkan, dan banyak perkara lagi. Mungkin
mungkin membuatkan kita merasa kecewa, membuatkan kita merasa kecil hati, membuatkan kita merasa marah dan sebagainya karena keadaan kita yang seperti itu. Tetapi Yesus mau mengubah keadaan kita. Dia mau mengubah ketidakpedulian itu menjadi suatu perkara yang baru di dalam kehidupan kita. Dia mau mau menjadikan kita satu pribadi yang berharga dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, okay? Dan juga dia juga mau mengubah kita menjadi berkat dimanapun kita berada, okay? Dimanapun kita berada, karena Yesus yang ada di dalam hidup kita, yang akan menjadi berkat dan yang akan mengubah juga orang-orang yang dimana kita akan ditempatkan oleh Tuhan di dalam jabatan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di sekolah ataupun di mana-mana. Okay? Kehadiran Tuhan, kehadiran Mesias di kota Bethlehem itu memberikan suatu pengaruh yang amat besar, yang mengubah sejarah dunia, yang masuk di dalam sejarah penyelamatan dunia. Jadi saya percaya kalau Yesus yang masuk di dalam hati kita dan yang akan berkuasa di dalam kehidupan kita, keadaan ataupun keterpurukan yang ada di dalam diri kita itu akan diubah menjadi suatu yang dapat mempermuliakan Tuhan, yang akan membanggakan orang lain, keluarga kita, dan yang dapat mempermuliakan Tuhan kepada dunia yang ada di sekeliling kita. Jadi Yesus, kehadiran Yesus itu mengubah hidup kita menjadi suatu kehidupan yang menjadi berkat dimanapun kita akan berada, dan siapapun kita, dan apapun yang akan kita kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Oke? Nah, yang kedua, poin yang kedua adalah kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya. Oke? Di dalam bagian ini, kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya. Dalam ayat yang ketiga, ini di dalam Mika ini dinyatakan bahwa oleh sebab itu Dia akan membiarkan mereka sehingga tiba waktu perempuan yang dalam pelahiran telah melahirkan, lalu saudara-saudaranya yang selebihnya akan kembali kepada orang Israel. Ada 3 perkara yang saya mau kita perhatikan di dalam bahagian ini, yaitu Israel umatnya dikuasai oleh musuh. Dalam ayat yang ketiga ini, dibiarkan Allah dikuasai oleh musuh. Kemudian seterusnya nubuatan tentang perempuan yang akan melahirkan. Kemudian yang ketiga penyatuan. Nah, di dalam ayat yang ketiga ini, dimana kalau kita lihat sejarah kan, di antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, oke, ada ruang di situ, ada 400 tahun, oke, ada 400 tahun masa senyap. Di dalam masa senyap ini seolah-olah Tuhan berdiam diri, tidak berbicara kepada umat Israel, tidak ada
nabi yang muncul, tidak ada hamba-hamba Tuhan yang muncul untuk menyampaikan firman kepada mereka, dan Allah tidak berbicara kepada umat Israel selama 400 tahun. Bukan waktu yang sekejap, itu sangat panjang. Saya rasa di dalam 400 tahun itu merupakan suatu pergumulan yang amat besar untuk umat Israel. Suatu pergumulan, suatu keadaan, situasi yang sangat menyakitkan, apalagi mereka dikuasai oleh musuh-musuh. Jadi apakah di dalam tempo 400 tahun itu bahwa Allah tidak sudah memperhatikan umatnya? Dia membiarkan mereka begitu saja, tidak peduli karena mereka tidak setia? Ataukah apakah janji dan nubuat yang diucapkan ratusan tahun akan dibatalkan? Saya percaya semua kita tahu bahwa tidak akan mungkin itu akan digagalkan ataupun dibatalkan, dan itu dinyatakan di dalam Ulangan pasal 7 ayat 9. Di dalam ayat itu mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu, Dia Allah yang setia, yang berpegang teguh pada perjanjian dan menunjukkan rahmat-Nya terhadap orang yang mengasihinya, serta yang berpegang teguh pada perintah-perintahnya sampai beribu-ribu keturunan. Nah, kalau ini jelas di sini. Kemudian dalam Mazmur 145 ayat yang ketiga, Tuhan setia dalam segala janjinya dan penuh kasih dalam semua perbuatannya. Dalam Mazmur 108 ayat 4, karena kasih-Mu besar menjangkau langit dan kesetiaan-Mu mencapai awan. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah tetap setia, Dia setia untuk menggenapi janjinya, melampaui batas waktu. Dan kemudian di dalam ayat yang selanjutnya, di ayat ketiga itu juga menyatakan sampai sehingga tiba waktu perempuan yang dalam pelahiran telah melahirkan. Ini dinubuatkan oleh Mika tentang seorang perempuan yang akan melahirkan, dan itu berlaku 700 tahun yang lampau, sehingga pada zaman Herodes, dan dalam perjanjian baru itu firman Tuhan itu digenapi. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 1 ayat 22 dan 23, saya akan baca bagian ini. Segala ini berlaku supaya terlaksanalah firman Tuhan melalui nabinya. Seorang anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita dalam bahasa Ibrani. Nah, di sini jelas bahwa seperti mana yang diucapkan oleh Mika, hanya di dalam nubuatan itu tidak dinyatakan siapa nama perempuan itu, tidak dinyatakan. Tetapi ada perempuan sampai sehingga waktunya tiba, itu seorang perempuan akan melahirkan, dan itu telah digenapi di dalam perjanjian baru ini, bahwa seorang anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Allah menggenapi janjinya di dalam apapun situasi dan keadaan yang manusia lalui. Dalam ketidaksetiaan manusia, dalam kehidupan manusia yang tidak benar, Allah tetap setia. Allah tetap setia. Dia tetap menepati janjinya, Dia akan menggenapi janjinya.
dan apalagi yang telah dinubuatkan 700 tahun yang lalu, dan Tuhan melaksanakan, Tuhan menggenapi janjinya itu di dalam kehidupan umat Israel. Nah, apalagi di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan telah menggenapi itu, dan Mesias yang telah dinubuatkan dan telah dilahirkan oleh anak darah Maria itu telah tergenapi, apalagi di dalam kehidupan kita pada hari ini, bahwa janjinya melalui Immanuel yang menyatakan Allah menyertai kita itu, Dia akan tetap menyertai kita di dalam apapun musim perjalanan kehidupan kita. Dia akan tetap menggenapinya. Dan ada satu catatan mengatakan bahwa tidak ada satupun dalam sejarah dunia yang dapat dibandingkan dengan ketepatan fakta bahwa ratusan tahun sebelum Yesus dilahirkan, dinubuatkan, diucapkan kelahirannya, ya dikandung sampai naik ke surga. Dan itu merupakan suatu fakta yang tepat dan sesuai dengan nubuat yang diucapkan. Dan kemudian juga di dalam ayat itu juga akhirnya Allah akan bertindak untuk menyatukan ataupun mengumpulkan umatnya yang terpisah. Di dalam ayat, di dalam Mika tadi itu juga jelas dinyatakan Dia akan mengumpulkan umatnya yang tercerai-berai dan disatukan. Kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini adalah untuk menyatukan, bukan untuk menceraikan, bukan untuk memisahkan, tetapi Dia akan menyatukan. Dalam Yohanes 11 ayat 52 dikatakan di sana, sebenarnya Yesus mati bukan bagi bangsa Yahudi saja, tetapi untuk menyatukan seluruh anak Allah yang berselirak di merata tempat. Nah, jadi di sini jelas bahwa kedatangan Immanuel, kehadiran Immanuel ke dalam dunia ini, kehadiran Mesias itu adalah untuk menyatukan seluruh umat manusia, menyatukan seluruh umat manusia. Dia mati di atas kayu salib supaya Allah dan manusia yang berdosa itu disatukan kembali, dan manusia dengan sesama manusia disatukan kembali. Dan kalau kita lihat juga di dalam Yohanes 10 ayat 30, di mana dikatakan bahwa Bapa dan Aku adalah satu. Itu Yesus Kristus dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes pasal yang ke-17 lagi, saya akan membaca bagian ini. Yohanes 17 ayat 11, Aku tidak lagi tinggal di dunia, sedangkan mereka masih di dunia. Aku datang kepadamu Bapa yang Maha Suci, peliharalah mereka dengan namamu, nama yang telah Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sebagaimana Engkau dan Aku adalah satu. Menyatukan. Kemudian di dalam ayat yang ke-21 dan 22, Bapa, Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu sebagaimana Engkau di dalam Aku dan Aku di dalam-Mu, dan supaya mereka juga ada di dalam kita. Dengan demikian dunia dapat percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutusku. Aku memberi mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sebagaimana kita adalah satu. Nah, jelas di sini juga bahwa kerinduan Tuhan Allah itu adalah menyatukan seluruh umat manusia, menyatukan kita semua. Jadi itulah kerinduan Dia. Jadi di dalam penyatuan ini pun merupakan kesetiaan Tuhan untuk menepati janjinya, menepati janji-janjinya. Nah, ada satu petikan yang mengatakan begini, walaupun Yesus telah diangkat ke awan, kehidupan tubuhnya berterusan. Ia terus berlangsung dalam hidup saya. Ia berlanjutan dengan terus-menerus dan melampaui hidup dan usia manusia.
bangsa-bangsa, serta tamadun. Kita telah bergerak dari zaman kegelapan kepada zaman internet, dan kehidupan tubuh Kristus Yesus masih berterusan. Kita adalah tubuh Kristus. Kita merupakan tangannya yang melakukan mukjizat dan pelayanan. Kita menjadi matanya yang menunjukkan belas kasihan dan kasih. Kita menjadi suaranya yang menyatakan kebenaran, serta memanggil dunia supaya bertobat dan beriman kepadanya. Kita menjadi kakinya yang cepat membawa perkabarannya ke seluruh dunia. Kehidupan tubuhnya berlanjutan dengan terus-menerus melalui kehidupan kita. Jadi kesetiaan Tuhan di dalam menepati janjinya akan terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan kita juga. Oke, nah jadi bahwa kita inilah yang akan menggenapi janji Tuhan itu kepada dunia yang ada di sekeliling kita untuk menyaksikan, untuk memberitakan akan kebenaran Tuhan. Dan yang selanjutnya, poin yang ketiga adalah tampil penuh kewibawaan. Oke, tampil penuh kewibawaan itu terdapat di dalam ayat yang ke-4 dan ayat 5b dalam Mika pasal 5 tadi. Nah, di dalam saya akan membaca bahagian ini. Dia akan tampil dan akan mengembalakan mereka dengan kekuatan Tuhan dalam keagungan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal dengan selamat karena pada waktu itu dia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dia ini akan menjadi sumber kesejahteraan. Nah, di dalam ayat ini, di dalam bahagian ini ada 3 perkara yang saya mau kita perhatikan juga, bahwa Mesias akan tampil penuh kewibawaan sebagai raja yang diurapi. Okay? Yang pertama di dalam bahagian ini adalah kedaulatannya, okay? Kedaulatan Mesias, dan kedua adalah kesempurnaan atau secara menyeluruh. Okay? Kerajaannya sempurna, dia memerintah bukan untuk satu bahagian, untuk satu suku, tetapi untuk hanya untuk umat Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Dan yang ketiga itu dia adalah sumber kedamaian, ya, sumber kedamaian ataupun sumber damai sejahtera. Pemimpin dunia, para pemimpin dunia silih berganti, okay? Dalam 5 tahun akan bertukar, ataupun dalam 10 tahun akan bertukar para pemimpin dunia. Di dalam negeri kita pun, dalam negara, pemimpin dunia sama saja. Di dalam negeri kita ini yang baru-baru ini, walaupun di dalam situasi yang begitu membimbangkan, berlaku juga, sehingga apa yang kita lalui pada hari ini di dalam negeri kita, tapi semua puji Tuhan karena Tuhan yang menjaga kita. Dan kerajaan bangkit, kemudian merosot, jatuh satu kerajaan, dan akhirnya dilupakan. Begitulah putaran kepimpinan di dalam dunia ini. Juga di dalam gereja pun sama, di dalam gereja ada pastor datang, bagaimanapun kita mau menahan pastor bertahan di gereja kita, itu tidak akan berlangsung lama, mau tidak mau akhirnya akan berganti lagi. Kemudian para pemimpin itu begitu, dia silih berganti. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang sempurna. Kalau pemimpin dunia, mungkin ada juga kalau di gereja, harap tidak ada lah. Kalau pemimpin dunia ada korupsi, ketidaksempurnaan, ada ketidakadilan, penindasan, ketidakbenaran, ketidakjujuran ada di sana.
di antara pemimpin dan juga mungkin juga ada di kalangan gereja ataupun sebagainya lah, tidak tahu, tapi harap tidak ada lah, okay? Tetapi itu silih berganti lah. Tetapi kerajaan Mesias itu, pengembalaan Mesias itu adalah penuh dengan kewibawaan. Di dalam kewibawaan itu kedaulatannya dinyatakan, kuasanya mutlak, ya. Kedaulatannya dinyatakan waktu Tuhan Yesus melayani, dia mengubah air menjadi wine, okay? Air biasa. Kemudian dia menyembuhkan orang sakit dengan kuasanya, bukan dengan kuasa pinjaman. Dia menyembuhkan orang lumpuh, dia memberi makan kepada 5.000 orang. Itu menyatakan kedaulatannya. Kayak dia berjalan di atas air, dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kuburan, dan itu kedaulatan Tuhan dinyatakan, diperlihatkan kepada dunia. Jadi itu dinyatakan dan kita alami di dalam kehidupan kita lah. Nah, jadi kalau kita perhatikan dengan Mesias ini sebagai raja yang diurapi, dan dia juga adalah gembala agung yang akan tampil dengan penuh kewibawaan yang akan menggoncangkan kerajaan dunia. Okay? Apapun usaha dunia untuk menggagalkan pekerjaannya, itu tidak akan berlaku, karena kerajaan dunia adalah berasal daripada Allah. Kemudian kedudukan mereka itu, dan kalau kita lihat juga di dalam firman Tuhan juga bahwa Mesias ataupun raja yang diurapi ini, Allah yang hebat, ya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berdaulat, yang berkuasa di atas segala ciptaannya. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan dia menciptakan segala isinya. Berarti tidak ada apapun kuasa manusia untuk mewujudkan sesuatu perkara dari yang tiada menjadi ada. Okay? Tetapi Allah melakukan itu di dalam penciptaannya. Dan kalau kita lihat lagi di dalam Mazmur, saya mau membaca Mazmur 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Oke, Mazmur 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-5 saya akan baca. Mengapakah bangsa-bangsa berpakat dan kaum-kaum berkomplot dengan sia-sia? Raja-raja bumi ini menegakkan pendirian, dan para pemerintah bermuafakat untuk melawan Tuhan dan melawan Dia yang diurapinya. Mereka berkata, mari kita putuskan rantai pengikat mereka dan buangkan belenggu mereka. Dia yang bertakhta di surga tertawa, Tuhan mencumuo mereka. Kemudian menegur mereka dalam kemarahannya dan menakutkan mereka dalam kemarahannya. Ayat 5, kemudian menegur mereka dalam kemarahannya dan menakutkan mereka dalam kemurkaannya sambil berfirman. Nah, kita boleh baca seterusnya ayat firman Tuhan ini. Nah, jelas di sini bahwa kekuasaan Mesias itu diwarnai dengan kedaulatan, kesempurnaan, dan kedamaian. Okay? Kerajaan ataupun di dunia ini tidak ada yang sempurna. Okay? Para pemimpin pun, siapapun tidak ada yang sempurna. Okay? Tidak ada yang sempurna. Kemudian di dalam dunia ini tidak ada kedamaian. Seluruh pelosok dunia ini tidak ada yang kedamaian. Okay? Hanya
di dalam Yesus Kristus ada kedamaian karena Dia adalah Raja Damai. Oke, dan kedamaian yang ada di dalam Dia itu adalah kekal. Jadi di mana-mana lah tidak ada kedamaian. Jadi jangan coba cari kedamaian di dunia ini. Boleh mungkin kita pergi ataupun kita boleh mencari kedamaian di dunia ini, tetapi mungkin saja itu akan kita alami dalam mungkin 1 minggu, 1 hari, ataupun setengah hari, ataupun 1 bulan, 1 tahun, ataupun 2 tahun, dan akhirnya lenyap. Seandainya kalau kedamaian yang dunia ini berikan itu dia akan lenyap, dan tetapi kedamaian ataupun damai sejahtera yang di dalam Tuhan itu adalah kekal. Ada satu nyanyi dalam kemenangan iman Tuhan, damai yang ada padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, takut hilanglah, damai oleh damainya kita turut. Jadi di situ kita melihat bahwa dunia tidak dapat memberikan kedamaian kepada kita, dan kedamaian yang ada pada kita itu tidak dapat direbut, tidak dapat diambil oleh dunia pun, karena damai yang kita miliki berasal daripada Mesias, daripada Raja damai itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, sehingga dunia tidak akan mampu untuk merebutnya dari kehidupan kita. Dia berkuasa atas dunia ini, atas kematian, maut, atas iblis, atas penyakit dan sebagainya. Yaitu Yesus Kristus, Dia berkuasa atas semuanya. Jadi apapun yang dilakukan oleh iblis untuk ditawarkan kepada kita, ada ilmu gaib, ada aktiviti yang suka-suka, seperti yang Hollywood itu yang menyeramkan, seolah-olah itu seronok, tapi secara tidak langsung orang yang mengikutinya memberikan suatu pujaan ataupun membanggakan si iblis yang tidak punya kuasa apa-apapun. Kalau kita memberikan peluang kepada iblis, dia akan memberikan damai yang sementara. Dia akan menyakitkan kita, bahkan dia akan merusak dan menyesatkan kita. Dan akhirnya itu akan merugikan diri kita sendiri hari ini, esok, dan seterusnya jika kita tidak menempatkan diri kita di dalam naungan perlindungan Sang Mesias Raja Damai itu. Nah, karena di dalam Dia saja kita memiliki perlindungan, mengalami kekuasaan, mukjizat, pemeliharaan, dan mengalami kesempurnaan dan kedamaian yang kekal di dalam kehidupan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi karena itu, mari kita tempatkan diri kita di bawah perlindungan dan naungan Sang Gembala Agung itu, dan Dia akan mengembalakan kita dengan mengubah daripada kehidupan yang tidak berarti kepada satu kehidupan yang berarti dan akan memberkati. Dia akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita, dan
Dia akan tampil dengan penuh kewibawaan sebagai Raja yang diurapi bagi kehidupan kita dan baik hari ini dan bagi kehidupan kita di dalam kerajaannya yang kekal, yaitu Yerusalem baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami sangat terbatas untuk menjelaskan firman-Mu, dan biar Roh Kudus yang akan menolong setiap kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak kecil, anak-anak muda, orang dewasa, Bapak Ibu, dan para warga Mas. Tuhan juga akan memberkati. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan iman kita. Sebelum kita melihat e-bulletin yang akan dipaparkan, mari kita senantiasa patuhi ISUPI untuk mengelak penularan jangkitan pandemik COVID-19 ini. Terima kasih. Saudara-saudara,
Marilah kita berdoa untuk menangguhkan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah Tuhan yang menyertai kami. Dan kami berdoa supaya sepanjang 1 minggu yang akan datang, Tuhanlah yang membuat kami berhasil. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Lindungi kami semua Tuhan dari segala bahaya apapun yang ada di sekitar kami, khususnya pada masa sekarang ini, masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk perlindungan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kepada Engkaulah kami menempatkan hati kami dan menyerahkan seluruh kekhawatiran kami kepadamu. Jemaat yang dikasihi, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Roh Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.